Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my video. Perkenalkan, nama saya Destianti Sulistiawati. Saya mahasiswi semester 6 program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara saya memberi penguatan kepada peserta didik. Tapi sebelum itu, yuk kita cari tahu dulu apa sih keterampilan memberi penguatan. Check this out. Oke, baik. Jadi pada video pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keterampilan memberikan penguatan pada mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama mengenai pengertian keterampilan memberikan penguatan. Kemudian yang kedua ada komponen keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, ada prinsip penggunaan penguatan, dan yang terakhir ada cara penggunaan pemberian penguatan dalam pembelajaran. Nah, apa sih keterampilan memberikan penguatan itu? Jadi, keterampilan memberikan penguatan merupakan suatu alat pendidikan berupa pujian, hadiah, tanda penghargaan, atau respon positif pendidik dalam proses pembelajaran terhadap perilaku peserta didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik, dengan tujuan agar peserta didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar dan mempertahankan serta meningkatkan perilaku positif peserta didik. Adapun tujuan dari penguatan dalam pembelajaran antara lain, yang pertama untuk meningkatkan perhatian siswa, yang kedua membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa, yang ketiga memudahkan belajar siswa, yang keempat menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, yang kelima memelihara kelas yang kondusif, dan yang keenam dapat mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku yang baik. Oke, pembahasan yang kedua mengenai komponen keterampilan memberi penguatan. Di mana dalam proses belajar mengajar perlu komponen yang tepat dalam pemberian penguatan. Hal ini harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, usia, kemampuan per individu, dan latar belakang peserta didik. Terdapat beberapa komponen dalam pemberian penguatan, yaitu yang pertama ada penguatan verbal, di mana penguatan verbal biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, persetujuan, respon positif, dan sebagainya. Komentar ungkapan pujian dapat berbentuk kata-kata, yaitu seperti baik, bagus, hebat sekali, benar sekali, sangat teliti, dan sebagainya. Kemudian dalam bentuk kalimat dapat dicontohkan seperti, itu pikiran yang sangat baik. Yang kedua, cara berpikir kritis sekali. Kemudian yang ketiga, terima kasih, kamu sangat pandai. Nah, itu merupakan contoh-contohnya. Kemudian yang tadi adalah penguatan verbal, sekarang adalah penguatan nonverbal, di mana penguatan nonverbal merupakan respon terhadap perilaku belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata ataupun ucapan lisan, melainkan dengan perbuatan belajar siswa. Nah, berikut ini macam-macam penguatan nonverbal. Yang pertama ada penguatan gerak isyarat. Misalnya seperti anggukan atau gelengan kepala, kemudian ada tepuk tangan, acungan jempol, wajah cerah, sorot mata yang sejuk bersahabat, atau tajam memandang. Kemudian yang kedua ada penguatan pendekatan, di mana guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian dan kesenangannya terhadap pembelajaran, tingkah laku, atau penampilan siswa. Nah, misalnya guru berdiri di samping siswa, berjalan menuju siswa, duduk di dekat seseorang atau sekelompok siswa, dan guru juga dapat berjalan di sisi siswa. Nah, penguatan ini berfungsi untuk menambah penguatan verbal. Kemudian yang ketiga ada penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa dengan cara dapat menepuk bahu atau pundak siswa, kemudian dapat berjabat tangan, kemudian dapat mengangkat tangan siswa yang menang dalam pertandingan. Tetapi perlu dipertimbangkan dengan seksama karena ini harus sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan latar belakang kebudayaan setempat. Kemudian yang keempat ada penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, di mana guru dapat menggunakan kegiatan atau tugas yang disenangi siswa sebagai penguatan. Misalnya nih, ada seorang siswa yang menunjukkan kemajuannya dalam pembelajaran musik. Nah, itu siswa tersebut dapat ditunjuk sebagai pemimpin paduan suara di sekolahnya. Kemudian yang terakhir, atau yang E, itu ada penguatan berupa simbol atau benda, di mana penguatan ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai simbol berupa benda
seperti kartu bergambar, sertifikat, medali, stiker, ataupun komentar tertulis pada buku siswa. Nah, tetapi hal ini jangan terlalu sering digunakan agar tidak terjadi kebiasaan siswa mengharap sesuatu imbalan. Yang ketiga ada prinsip penggunaan penguatan. Di mana dalam pemberian penguatan itu perlu diperhatikan beberapa prinsip penggunaannya, yaitu kehangatan. Cara bersikap tenaga pendidik yang baik dapat mengubah suasana menjadi hangat, baik dengan senyuman, suara, maupun mimik. Kehangatan akan menumbuhkan hubungan yang saling mempercayai antara guru dan siswa, sehingga pemberian penguatan yang dilakukan oleh guru dapat diterima dengan positif oleh peserta didik. Kemudian, ada antusiasme, di mana penguatan yang antusias akan menimbulkan kesan yang sungguh-sungguh di hadapan peserta didik, sehingga dapat meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Kemudian ada kebermaknaan, di mana penguatan yang diberikan itu harus bermakna bagi peserta didik. Peserta didik akan lebih percaya diri, merasa dihargai, diperhatikan, merasa terpuji atau tersanjung. Nah, dari hal-hal tersebut akan berdampak pada mental peserta didik, di mana mereka akan berani mengemukakan pendapat, meningkatkan rasa ingin tahu, dan lebih percaya diri. Selanjutnya, harus menghindari penggunaan respon yang negatif. Respon negatif, baik berupa komentar menyindir, hinaan, ejekan, hal-hal yang dianggap kasar dan tidak mendidik secara baik, itu harus dihindari. Misalkan nih, siswa tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Sebaiknya para guru tidak langsung menyalahkan atau menghakimi siswa tersebut, terutama di depan teman-temannya, karena akan berdampak pada siswa-siswa lainnya dan siswa itu sendiri. Perasaan yang semula tenang akan menjadi tertekan, takut, dan cemas. Kemudian pembahasan kita keempat ada cara penggunaan pemberian penguatan dalam pembelajaran. Di mana penguatan itu dapat diberikan kepada pribadi tertentu. Penguatan kepada pribadi tentu jelas diberikan kepada salah satu peserta didik dengan cara menyebutkan nama ataupun ditunjuk secara langsung dan spesifik. Karena bila tidak, siswa akan berpikir bahwa guru tersebut pilih kasih atau pembelajaran menjadi tidak kondusif. Kemudian penguatan juga dapat diberikan kepada kelompok. Penguatan dapat diberikan kepada kelompok siswa, misalkan kelompok belajar yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, maka harus diberi penguatan atau apresiasi untuk meningkatkan semangat belajar dan meningkatkan kemampuannya. Nah, penguatan ini tidak hanya diberikan karena hasil belajar saja, tetapi juga diberikan karena kerjasama tim yang baik, semangat belajar, keakraban, komunikasi satu sama lain, dan sebagainya. Kemudian, pemberian penguatan itu harus dengan segera, karena penguatan harus segera diberikan setelah muncul respon peserta didik yang diharapkan. Guru harus dengan cepat tanggap memberikan penguatan, karena bila ditunda akan menimbulkan kesan bahwa guru itu kurang peduli dan cenderung pembelajaran akan kurang efektif. Kemudian ada variasi bentuk penguatan, di mana sebagai seorang guru harus pintar menerapkan berbagai macam variasi dalam memberikan penguatan kepada siswanya. Setiap reaksi atau respon yang ditimbulkan dari siswa harus segera diberikan penguatan atau penghargaan agar siswa terus bersemangat selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi sekian dari saya mengenai keterampilan memberikan penguatan. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara memberikan penguatan kepada peserta didik. Jadi ditonton terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di kelas ini siapa ya ketua kelasnya? Oh, Sugi ya? Ya baik, ketua kelas dipersilahkan. Amin. Terima kasih ketua kelas. Oke anak-anak, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Bagus, dipertahankan terus ya. Oke anak-anak, apa sudah pada siap memulai pembelajaran pada hari ini? Siap semua? Wih, keren. Nah, Ibu mau tanya dulu nih. Pembelajaran sebelumnya, kita itu sudah membahas apa sih? Ada yang bisa jawab? Oh iya, Ayu silakan. Sip Ayu, benar ya. Jadi pembelajaran kemarin kita sudah membahas mengenai pola bilangan dan barisan bilangan. Sebelumnya, ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu pola bilangan dan apa itu barisan bilangan? Ya, Ali dipersilakan.
Ya, bagus Ali jawabannya. Sebelumnya Ibu ingin menambahkan sedikit ya. Contoh dari pola bilangan itu ada pola bilangan asli, pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga, dan sebagainya. Lalu, untuk barisan bilangan, yaitu urutan dari suatu anggota-anggota himpunan berdasarkan suatu urutan tertentu. Bentuk umumnya yaitu U1, U2, U3, sampai dengan UN. Coba yang di depan kayaknya sibuk sendiri aja nih. Bisa ulangi apa yang Ibu jelaskan tadi? Tidak bisa jawab. Nah, lain kali dimohon untuk fokus perhatikan Ibu menjelaskan ya. Kan kalian duduk di depan nih. Ayo, yang lainnya pada fokus juga ya. Masih semangat terus kan? Sip, bagus. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan barisan, tetapi kita hanya fokus membahas mengenai barisan aritmatika saja. Sekarang Ibu ingin menampilkan gambar tumpukan jeruk nih. Kalian lihat ya. Nah, sekarang diperhatikan gambarnya. Coba, bagaimana cara menentukan banyak jeruk dalam tumpukan tersebut? Apakah banyak jeruk dapat dihitung dengan pola tertentu? Gimana coba caranya? Apa ada yang bisa menjawab? Ya, Naswa? Ya, bagus Naswa. Jadi benar ya, kita bisa membayangkan jeruk-jeruk tersebut disusun hingga membentuk piramida. Misalkan gambarnya menjadi seperti berikut ini. Nah, jumlah jeruk pada bagian bawah tumpukan akan lebih banyak dibandingkan pada susunan paling atas. Lalu, di antara kalian, apa ada yang bisa menyimpulkan nih dari gambar tersebut? Yang bisa jawab, acungkan tangannya ya. Oke, Dima dipersilakan. Ya, bagus Dima, tepat jawabannya. Jadi anak-anak, banyaknya jeruk yang tersusun dari setiap baris dapat dituliskan dengan bilangan yaitu 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Ternyata beda antara setiap dua bilangan yang berdekatan membentuk barisan baru, yaitu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pola tersebut menyatakan bahwa beda setiap dua bilangan yang berdekatan pada barisan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah tetap, yaitu berapa? 1. Betul. Jadi, dengan demikian, barisan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut barisan aritmatika. Dan barisan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya itu disebut barisan aritmatika tingkat 2. Oke, sampai sini paham semua? Paham, alhamdulillah. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada baris aritmatika, kita bisa menggunakan rumus suku ke N baris aritmatika. Langkah awalnya kita harus menentukan suku awal atau suku pertama, kemudian yang kedua kita harus mengetahui bedanya pada barisan. Sekarang Ibu akan menjelaskan rumusnya ya. Oke, jadi ini rumusnya. Apa sudah pada paham semua? Alhamdulillah, bagus. Nah, sekarang Ibu mau kalian menyelesaikan latihan soal yang ada pada LKPD halaman 12. Ini tugasnya secara individu, kemudian tugasnya dikumpulkan ke Ibu, sehingga Ibu dapat memeriksa dan memberikan stem kepada kalian. Jika kalian ada yang tidak mengerti, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu ya. Bagaimana semuanya? Apa bisa menyelesaikan latihan soal dengan rumus yang Ibu jelaskan tadi? Pada paham semua kan? Alhamdulillah, kalian hebat. Ayo beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin menguji pemahaman kalian terlebih dahulu nih. Ibu punya 3 buah soal. Nanti yang bisa menjawab, acungkan tangannya ya. Pada siap? Oke, pertanyaan pertama. Apa definisi dari barisan aritmatika? Ya, silakan Septi. Ya, bagus sekali. Ayo beri tepuk tangan untuk Septi. Sekarang pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Apa rumus dari barisan aritmatika? Ya, yang di belakang.
Ya, tepat sekali. Ayo, beri tepuk tangan lagi dong. Nah, sekarang pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir. Ibu spesialkan bagi yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan tumbler air minum dari Ibu. Wah, pada semangat sekali ya. Tapi harus diingat ya, jawabannya harus cepat dan tepat. Dan jangan lupa harus sopan serta tertib. Harus angkat tangan terlebih dahulu, baru menjawab. Jangan berebutan, jangan langsung jawab, oke? Paham semua? Paham? Siap? Siap. Pertanyaannya yaitu, suku ke-10 barisan aritmatika adalah 60. Ibu ulangi, suku ke-10 barisan aritmatika adalah 60. Dan suku ketiganya adalah 11. Dan suku ketiganya adalah 11. Tentukan suku ke-21. Ayo, apa ada yang bisa menjawab? Oke, Robi. Ya, benar ya jawabannya. Ayo teman-teman, beri tepuk tangan untuk Robi. Dan ini botol minumnya. Kayaknya jam pelajaran Ibu sudah habis ya? Oke, pertemuan kita kali ini dicukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.